وتحذر فإن الإمام بالعلم وجب شرع جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب عن أشياء من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلاحيها ومن أمر هذا المصلى وهذا المحل بكسبنا لاحقا إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ورحمة الله ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi fal ula ayat tahara anil hadas al-wudu. Termasuk syaratnya sholat adalah toharo. Toharo ada dua. Toharo dari hadas, ada toharo dari najis. Toharo dari hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada yang menjadi tiga. Hadas kecil, hadas menengah, dan hadas besar. Yang sekarang dibahas adalah toharo yang pertama, yaitu toharo dari hadas. Apa toharo dari al-hadas? Yaitu al-wudu. Wudu, dan nanti akan diterangkan wal ghuslu, dan juga mandi. Jadi toharo dari hadas, kalau hadas kecil ya wudu, kalau dari hadas besar mandi. Penggantinya baik wudu atau mandi adalah tayamum. Nah, ini yang nanti akan diterangkan satu persatu. Wahwa ail wudu bidomil wawi. Wudu itu di dhamma wawunya. Kalau wadu air yang digunakan wudu. Di bahasa Indonesia kan jadi waduk. Nah, waduk kan tempatnya air kan untuk wudhu dan yang lain-lain. Waduk air yang digunakan untuk wudhu itu waduk. Tapi kalau wudhu pakai wawu, apa definisinya? Istiqmalul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Wudhu kalau pakai wawu itu berarti menggunakan air pada anggota tertentu, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Menggunakan air pada anggota tertentu dimulai dengan niat. Kalau nggak dimulai dengan niat, ya nggak dikatakan wudu. Wabi fathiyah, kalau wabi fathiyah pakai fathahnya wawu, wadu. Apa itu wadu? Ma yutawadda'u bihi. Sesuatu yang dijadikan alat untuk wudu, yaitu air. Air yang digunakan wudu itu namanya wadu. Wakana ibtida'u wujubihi, ibtida'u wujubil wudu, ma'abtida'i wujubil maktubah lailatal isra. Pertama kali wudu itu diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Allah mewajibkan sholat 5 waktu, juga mewajibkan wudu. Kapan? Malam Isra Mi'raj. Yang muqamat malam terjadinya malam 27 Rajab. 27 Rajab sebelum hijrah, ketika Rasulullah SAW masih ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Jadi pertama kali wajibnya wudu itu ya bersamaan dengan wajibnya sholat. Mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun kalau ada suatu kewajiban diperintahkan oleh agama harus dilakukan. Kewajiban ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali dengan melakukan perkara lain. Perkara lain itu nanti ikut wajib. Ini ngajari kita sebenarnya, ngajari untuk cerdas. Dalam segala hal itu, misalnya kalau kita disuruh apa-apa, ya jangan dohiri. Saya disuruh ini tok, ya enggak, ya pelengkapi juga berarti. Nah, itu. Pelengkapnya juga, misal kita dipasrai. Nanti ada tamu, tolong ya disuguhi. Atau tolong disiapkan kamarnya.
Nanti ada tamu, tolong disiapkan kamarnya. Terus siapno kamar itu jadinya ndak ono banyune. Misalkan diperintahkan nyiapno kamar itu tuh nyiapno jadinya. Ndak cerdas berarti ya. Namanya tamu ya siapkan kamar berarti untuk istirahat. Ya orang istirahat perlu ke kamar mandi. Kamar mandi jangan ada air tok, ya sabun, sampo, sikat gigi yang baru, jok karen-karenmu ya. Nah, itu. Nah, sikat gigi yang baru, pasta giginya dan anduknya sing bersih. Nah, itu bukan sing bau habis dipakai atau kotor dan seterusnya baru. Atau baru dicuci minimal. Nah, seperti itu. Nah, dan juga disediakan air minum di dalam. Orang istirahat ya mungkin tengah malam bangun haus. Dolek banyu ceting. Nah itu. Cerdas begitu siapkan kamar mandinya berarti ya wama ya ta'ala kubihi. Nah itu. Nah, syariat ini ngajari kita, ngajari cerdas. Wasyurutuhu ayil wudu'i. Sekarang dibahas syarat-syaratnya wudu. Kasyurutil ghusli khamsatun. Sama seperti syaratnya mandi. Syarat yang berlaku untuk wudu itu juga berlaku sebagai syaratnya mandi. Jadi ini sekaligus musonef. Bahas syaratnya wudu sekaligus syaratnya mandi. Ada 5. 5 yang disebutkan, bukan berarti menafikan yang lain. Yang disebutkan di sini ada 5. Tapi sebenarnya ada syarat lain yang tidak disebutkan. Apa saja 5 itu? Ahaduha ma'un mutlakun. Wudu atau mandi itu harus menggunakan air yang mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Bebas dari qayyid, bebas dari embel-embel. Ma'un mutlakun. Fala yarfa'u al hadasa ing hadas. Failnya nanti. Wala yuzilu lan ora bisa ngilangi an najisa ing najis. Wala yuhassilu lan orang bisa ngasilaken sa'irat taharati maf'ul. Ing sekadine sesuci. Walau masnunatan, walaupun tohara yang sunnah seperti basuhan kedua, ketiga, wudhu tajdid, ya, wudhu tajdid, mandi Jumat, mandi hari raya, mandi karena mau kumpul sama orang dalam majlis khair. Nah itu sunat mandi. Nah, itu juga dikatakan toharoh. Wal falayar fa'u fi'il, mana fa'ilnya? Wala yuzilu fi'il, mana fa'ilnya? Wala yuhasilu fi'il, mana fa'ilnya? Opo illal ma'ul mutlak, kecuali air mutlak. Jadi tidak bisa menghilangkan hadas kecuali air mutlak. Tidak bisa menghilangkan najis kecuali air mutlak. Tidak bisa menghasilkan toharoh walaupun toharoh sunnah, apalagi yang wajib, kecuali air mutlak. Apa itu air mutlak? Wahwa utai mak mutlak. Iku ma banyu yaqa'u alaihi opo ismul ma. Bila qaidin. Yang dikatakan air mutlak yaitu air yang disebut air tanpa embel-embel. Definisi lebih lengkapnya air mutlak itu apa? Yaitu ma'utliko alaihusmu ma'in atau mayako alaihusmul ma' ini juga bisa. Bila qaidin lazim. Ada tambahan begitu. Di sini disingkat, maklum, mungkin dianggap maklum oleh musonef. Jadi definisinya air mutlak itu yang lebih lengkap apa? Yani mayaqa'u alaihismul ma'i bila qaidin, tambahannya lazimin. Indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Jadi air mutlak apa? Mayaqa'u alaihismul ma'i bila qaidin lazim indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Itu air mutlak. Kita bahas. Ma yaqa'u alaihismul ma, yaitu benda yang disebut air. Bila qaidin, tanpa embel-embel. Enggak pokok embel-embel, yang lazim, yang mengikat, yang harus ditempelkan. Tanpa embel-embel yang melekat. Disebut air menurut siapa? Tanpa embel-embel menurut siapa? Indal alim bihalihi. Menurut orang yang mengerti keadaan air. Min ahlil urfi wal lisan. Orang yang ngerti dari kalangan apa? Apa orang, pokok orang? Enggak. Akhirnya menurut saya nanti. Nah, mari ini lihat menurut saya. Dibalikno nang pakari. Inda ahlil urfi wal lisan. Ahlil urfi itu fuqaha. Menurut ahli uruf artinya fuqaha. Dalam bab ini yang dimaksud ahli urfi huruf khos, yaitu fuqaha. Wal lisan ini ada yang mengartikan ahli lisan.
Ada yang mengartikan ahli lisan itu maksudnya ahli bahasa. Tapi ada yang mengatakan enggak, ahlul urfi wal lisan itu maksudnya fuqaha. Ya. Jadi ahlul urfi wal lisan itu maksudnya fuqaha dalam bab ini. Ada yang mengartikan enggak, ahlul urfi itu fuqaha, ahlul lisan itu ahli bahasa. Yes, kita mengikuti yang mengatakan ahlul urfi wal lisan maksudnya fuqaha. Nah, itu yang disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang benda yang disebut air tanpa embel-embel melekat menurut orang yang mengerti keadaan air dari kalangan fuqaha. Disebut air. Kalau nggak disebut air, ya nggak bisa digunakan toharoh. Contoh, bensin. Nggak disebut air. Ya nggak bisa dibawa dulu. Katanya kan di Fathul Qorib itu kullu ma naba'a minal ardi au nazala minas sama'i ala ayyi saifatin kanat min aslil khilqah. Aslil khilqah la aslil khilqah. Iya, sebelum bahas min aslil khilqah harus yaqa'u ala ismul ma dulu. Harus disebut ma. Itu. Untuk disebut air apa? Air itu apa? Kandungannya hidrogen dan oksigen. HO2 ya. Hidrogen dan oksigen. Bensin apa begitu? Enggak kan? Lah, bensin enggak disebut air. Jadi ojo gowo-gowo ibaratnya Fathul Qorib. Fathul Qorib mana ba'a minal ardi. Ambek ngotot itu, ambek muting-muting. Mana ba'a minal ardi. Ala ayyi sifatin kanat. Min aslil khilqah. Aslil khilqah kan begini, aromanya, warnanya. Iya. Sebelum nang rono kadoan. Maya qa'u alaismul ma' dulu, disebut air dulu. Ya, disebut air. Kalau nggak disebut, nggak setiap yang cair disebut air. Uli cair, tapi bukan air. Begitu. Ya, minyak goreng cair, tapi bukan air. Itu. Nggak setiap yang cair itu mesti air, enggak. Enggak mesti. Nah, jadi sebut air dulu. Jadi bensin atau apa? Lah beda kalau ada sumur, sumbernya memang asli warnanya hitam, silahkan dipakai wudhu. Ala ayi sifatin kana min asli khilqah. Silahkan pakai ibarat itu. Tapi air. Ada sumur warnanya hitam. Atau ada sumur baunya nggak pati enak. Asli memang, bukan karena kecampuran, karena mepet dengan got atau yang lain. Enggak. Memang aslinya sebagian daerah sumbernya begitu. Sebagian daerah, atau sumur rasanya asin, memang dari aslinya, atau rasanya rodok pahit-pahit gimana gitu, asli dari aslinya, silakan dipakai wudhu min asli khilqah ala sunnah. Tapi air dulu pertama ya, nggak pokok cair. Nah, jadi bensin enggak disebut air, maka nggak bisa digunakan untuk toharoh. Ma yaqa'u alaihi ismul ma, jadi disebut air, nggak pokok air. Air yang tanpa embel-embel mengikat. Iman tidak ada embel-embelnya sama sekali. Atau ada embel-embel yang nggak mengikat. Kayak air sumur. Ono embel-embel sumur ya kan ya. Nggak mengikat itu. Kalimat sumur nggak harus pasang. Air sumur sampai sebut air ya nggak dosa. Nggak salah versi fuqaha ya. Menurut fuqaha nggak salah. Ini air. Air apa? Ya, air apa? Air apa? Gitu. Air sumur. Nggak harus pasang sumurnya itu. Air laut itu nggak lazim. Air laut itu. Kalimat lautnya dibuang nggak apa-apa. Sebagian orang bingung ya. Air laut ini mengikat. Karena kalau air sumur, ketika di sumur sebut air sumur. Taruh jeding, air jeding. Taruh gelas, air gelas. Taruh di botol, air botol. Air laut. Dikasih taruh botol ya air laut. Diwadahi botol. Taruh jeding ya air laut. Nah, itu menurut siapa mengikat itu? Artinya tidak mengikat itu apa? Kalau nggak dipasang koyitnya nggak salah. Versi siapa? Bukan versi saya atau sampean, bukan menurut saya atau menurut sampean. Menurut ahlul urfi wal lisan. Air laut itu koyitnya nggak mengikat. Artinya kalimat laut itu dibuang, air laut disebut air tok. Nggak salah versi ahlul urfi wal lisan. Air sumur, kalimat sumurnya nggak dipasang, nggak salah menurut ahlul urfi wal lisan. Tapi lah air mustakmal, mustakmalnya harus dipasang. Versi lagi-lagi ahlul urfi wal lisan. Lek sampean nanya kuli bangunan bisa jadi nggak harus dipasang mustakmal ini. Kenapa airnya masih jernih bersih gitu, nggak berubah? Iya jari sampean, duduk jari sampean. Tapi menurut ahlul urfi wal lisan, maul wardi, mawar diperes jadi sari mawar. Itu kalimat wardunya harus dipasang, maul wardi disebut mak, begitu salah versi ahlul urfi wal
lisan. Air mustakmal harus sebut ma'un mustakmalun. Ya, tidak boleh sebut ma begitu saja. Salah versi ahli urfi wal lisan. Lah ini yang apa? Kadang-kadang bingung santri ya. Mengartikan lazim itu. Menurut saya enggak lazim. Menurut saya lazim. Sing takon awakmu sapa? Nah, menurut saya. duduk saya bukan sampean yang menjadi ukuran. Ahlul urfi wal lisan. Daftaran diambil formulir pendaftaran ahlul urfi wal lisan. Lah diterima sampean dianggap omongannya. Itu. Paham ya? Jadi air mutlak itu adalah air benda yang disebut air tanpa embel-embel yang mengikat menurut orang yang mengerti keadaan air dari kalangan fuqaha. Apa sih maksudnya indal alim bihalihi? Ya masih fuqaha lah ngerti keadaan air ya bisa jadi nganggap air mutlak itu, air mustakmal misalnya. Ada air habis saya gunakan wudhu. Karena wajah saya masih bersih, baru mandi, ya enggak berminyak dan seterusnya. Saya wudhu. Air bekas wudhu saya jernih. Warnanya, baunya, rasanya enggak berubah. Walaupun ahli fikih, muftil ibad wal bilad misalnya. Sampai saudari ini air mutlak apa bukan? Dia enggak tahu. Bisa jadi dia nganggap mutlak. Enggak dianggap omongannya dia. Kenapa? Bukan alim bihalihi. Dia kalau tahu tadi habis tak pakai wudhu, dia akan menyebut oh mak mustakmal ini. Kalau nggak tahu bisa jadi menyebut mak begitu saja. Enggak. Indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Jelas ya? Nah, begitu. Itu yang dimaksud mutlak. Nah, air seperti itu yang boleh gunakan toharo. Baik toharo wajib atau toharo sunnah. Baik toharo hadas atau toharo najis. Gitu. Fala yarfaul hadasa wala yuzilun najisa wala yuhasilu sa'ira taharati walau masnatan apa illal ma'ul mutlaqu wa huwa ma yaqu alaismul ma'i bila qaidin ay lazimin indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Kalau sudah terpenuhi qaid-qaid itu sudah disebut ma' mutlaq. Wa in rasyaha dikasih ghaya. Wa in rasyaha lan senajan ngrembes menguap apa ma' mim bukharil ma'i saking uwape banyu atau huri kang suci tur nyucikaken al maghliyi kang den umepaken kang den godhog. Walaupun merupakan uap dari air yang mendidih, itu air mutlak itu. Biasanya kalau kita menggodok air sudah mendidih, ya sudah mendidih, dibiarkan naik jadi uap kan ya. Nah, uap nanti kalau dikasih tutup di atasnya, nempelkan ke tutup itu, netes-netes kan ya. Nah, netes-netes yang nguap tadi itu sampai ambil untuk ngusap kepala, sah itu. Itu air mutlak. Sing nguap mutlak, yang di bawah yang mendidih juga mutlak. Jadi air mateng itu masih kategori air mutlak. Lo kan berubah, rasanya berubah, warnanya rodok keruh ya, enggak sejernih air mentah. Rasanya berubah, warnanya juga berubah. Air mentah dengan air matang rasanya berubah. Lebih seger air mentah ya. Nah itu berubah sing menyebabkan tidak mutlak itu nanti akan dibahas. Kalau berubah gara-gara mukholid ada perkara yang nyampuri air matang apa? Ya enggak gara-gara panas berubah. Bukan gara-gara kecampuran. Jadi air mendidih itu masih mutlak. Dalam keadaan panas atau udah dingin itu mutlak. Jadi air matang, air masak itu mutlak. Air rawon beda lagi. Ya, cuman air matang dimasak itu mutlak. Boleh. Uap juga mutlak. Wa in rosyaha dikasih. Wa in rosyaha min bukhoril ma'it tahuri al maghli. Awis tahlaka fihil kholitu. Utawa dadi rusak fihi ing dalem ma apa al kholitu perkara kang nyampuri. Atau air tadi itu kecampuran benda yang mukholid tapi kemudian istihlak. Istihlak itu nggak kelihatan bentuknya karena terlalu sedikit. Contoh begini. Air 1 jeding. Dikasih gula 1 sendok. Larut apa enggak gulanya? Nah, istihlak itu larut dan enggak membekas ya. Apakah merubah air? Enggak merubah, air 1 jeding dikasih 1 sendok toh. Enggak bakalan berubah. Lu ini kan kecampuran benda lain, enggak apa-apa pakai entoharo. Enggak apa-apa. Atau air 1 timba dikasih gula 1 sendok, enggak berubah, seandainya berubah sedikit, enggak apa-apa, tetap tohur. Kenapa?
kholidnya mustahlak, larut, tidak ada bekas. Kalau berubahnya parah nanti akan dibahas. Awistahlaka fihil kholidu au kida atau kuyida, atau dikasih koyid tapi bimuwafaqatil waqi'. Air tadi itu ada koyitnya, tapi koyitnya hanya menyesuaikan kenyataannya, nggak lazim. Contoh kama'il bahri, disebut air laut, kenapa? Karena kenyataannya tempatnya ada di laut atau diambil dari laut. Itu koyitnya bukan koyit lazim. Koyit itu disebutkan hanya sekedar muwafaqatul waqi'. Enggak air sumur disebut air sumur. Nah, itu. Dan itu nggak lazim. Menurut siapa? Indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Kalau menurut saya air laut ini koyit lazim. Sopo? Tak takon. Itu bukan sampean yang jadi ukuran, tapi alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Bi khilafi ma kelawan bedani banyu la yudkar kang ora tentu apa ma illa muqayyadan. Beda kalau ada air yang selalu dikoyiti, tidak akan disebut kecuali bersamaan dengan koyitnya. Versi siapa? Lagi-lagi bukan menurut kita. Versi al-alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Jadi berbeda dengan air yang tidak akan disebut kecuali bersamaan dengan koyitnya. Contohnya kama'il wardi. Ma'ul wardi ini koyitnya lazim. Artinya lazim tadi itu. Kalau koyitnya nggak disebut, salah. Versi siapa? Ahlul urfi wal lisan. Walaupun menurut tukang becak nggak salah. Nggak dianggap. Ya, nggak dianggap. Walaupun menurut pakar filsafat itu nggak harus sebut kayak nggak dianggap, fuqaha sih dianggap di sini ya, ahli urfi wal lisan. Jelas ya, itu air mutlak. Jadi untuk syaratnya wudu, syaratnya mandi, syaratnya toharo secara umum, walaupun toharo itu sunnah, harus menggunakan air mutlak yang itu ghairu musta'malin fi fardit toharo min raf'i hadasin asghara au akbaro walau min tuhri hanafiyin lam yanmi au sabiyin lam yumayyiz li tawafin wa izalati najisin, atau ke fi fardi toharo min raf'i hadasin wa izalati najisin walau ma'fuan anhu qalilan. Nah, udah. Termasuk syaratnya wudu itu harus pakai air mutlak. Air mutlak itu apa tadi? Ma yaqau alaihil ismul ma bila qaidin lazimin indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Termasuk ketentuan air itu sebut mutlak harus tidak mustakmal. Harus tidak mustakmal. Itu. Apa mustakmal? Sebelum tak terangkan yang di Fathul Mu'in, tak sebutkan takrifnya mustakmal. Apa air mustakmal? Air mustakmal itu adalah ma ada. Ma maksudnya ma ada, hamzah dal alif lajina, ma ada, ma la budda minhu, ma ada, ma la budda minhu, ibadatan kana amla, ibadatan kana amla. Asimas syakhsu, asima dosa. Asimas syakhsu bitarkihi amla. Ma'ada malabuda minhu ibadatan kana amla. Asimas syakhsu bitarkihi amla. Beberapa hal dalam ilmu itu harus dihafalkan kayak Fatihah. Sehingga walaupun tidak bawa kitab, iso nerangno kapanpun dalam keadaan apapun, masih tidak persiapan. Itu harus ada beberapa kayak gitu. Sampai di pasar ilmu ini melok nang pasar. Itu sampai nang pasar ilmu ini nyantol di bupet. Beberapa hal harus dihafalkan gitu. Dan itu harus ya apa? Habis dengar dicatat, dihafal diulang berkali-kali walaupun tidak ditagih setoran. Itu dihafalkan. Nanti lupa lagi ketika mutolah dihafalkan lagi. Nanti mau ngajar apalagi rada lemah dihafalkan. Terus begitu. Nanti setelah berkali-kali kayak gitu, sampai tangi turun ngajar ini. Tapi itu perlu proses, khususnya bagi orang-orang seperti kita yang golongan bangsa telmi, telat mikiri ya. Nah, itu bukan orang-orang yang IQ ini tinggi. Orang itu tinggi satu kali baca ingat tak lupa-lupa.
Nah, itu. Nah, tapi ya nggak semua orang seperti itu. Hafalan kuat itu ada yang wahbi, ada yang kasbi. Jadi kuatul hifdi, kuatnya hafalan itu ada yang wahbiyah, ada yang kasbiyah. Wahbiyah itu anugerah dari Allah. Langsung anugerah tanpa usaha. Kayak kita lahir tahun sekian, langsung ketentuan Allah, tidak ada upaya dari kita. Modelis kayak gini, lah itu ya, nah itu wahbi itu. Ada kekuatan hafalan itu gara-gara kasbi, gara-gara diupayakan. Bagaimana cara mengupayakan kuatnya hafalan? Sering menghafalkan. Dawaul hifdzi al-hifdzu. Nah, dawaul hifdz al-hifdz. Obatnya hafalan, artinya biar kuat hafalan. Sampai kalau kepingin punya obat untuk menguatkan hafalan. Apa dawaul hifdzi? Al-hifdzu. Apa itu al-hifdzu? Dua maknanya. Pertama, ya sering hafal Orang nggak pernah ngapal ya sulit, lalian. Semakin orang itu sering ngapalkan, semakin orang sering ngapalkan, tambah kuat hafalannya dan tambah besar memorinya. Jangan dikiaskan pada HP sampean diisi pol, hang akhirnya ya, nge-lag. Gitu. Lek HP, memori laptop, memori komputer, memori apa saja, semakin diisi semakin penuh. Suwi-suwi tidak cukup. Tidak sama dengan otak manusia. Ini mid-in Tuhan ini ya. Mid-in Allah subhanahu wa ta'ala. Otak itu semakin diisi, hafalan semakin banyak, semakin besar kapasitasnya. Subhanallah. Kalau nggak pernah pakai, semakin kecil. Jadi otak nggak pernah diisi. Otak isi tahu ya, pola tahu ya, udah tahu. Itu. Dan isi tahu toh. Itu ngapalkan lupa, nggak masuk, nggak nyantolan. Ya telmi tadi itu. Tapi semakin otak itu sering dibuat ngapalkan, tambah kuat apalane dan tambah besar kapasitasnya, tambah luas. Ajaib itu. Tidak ada itu ya. Kalau mesin pabrik nggak ada itu. Semakin diisi semakin besar kapasitas. Tidak ada produk pabrik. Ini produk ilahi ini ya. Itu tambah luas. Itu dawal hifdi al-hifdu. Sering ngapalkan. Kalau kepingin apalnya kuat, sering ngapalkan walaupun tidak di kelas, walaupun tidak mondok, sering ngapalkan. Ngapalkan bukan pola satu orang. Kita belajar ilmu ya perlu ngapalkan. Faham penting, apal penting. Faham membantu apal membantu faham. Saling membantu. Ojo dibanding-banding. Kenapa harus banding-bandingkan? Dua-duanya saling menguntungkan kok. Sebagian kok mending faham masih tidak apal daripada apal tidak paham. Apa mending-mendingan di seluruh nih kok. Bisa dua-duanya. Faham itu membantu hafal, hafal itu membantu faham. Begitu. Dawaul hifdzi al-hifdzu. Hifdzu pertama maknanya itu tadi, sering hafalkan. Makna kedua hifdzu, yang menjaga, dijaga matanya. Jangan dibuat melihat sesuatu yang la yusmin wa la yughni minju. Tidak ada manfaatnya. Apalagi yang maksiat. Waliyadzubillah. Telinganya dijaga. Jangan suka mendengarkan sesuatu yang enggak manfaat. Apalagi yang maksiat. Jadilah ahlul fadl. Jangan jadi ahlul fudul. Jadi ada ahlul fadl. Orang yang memiliki keutamaan, ada ahlul fudul. Fudul itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Suka melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk dia. Ladin wala dunia. Nggak garai suki, nggak garai naik kedudukan di sisi Allah. Tinggalkan itu. Fudulnya telinga, fudulnya mata, fudulnya lisan. Itu. Jangan ngomong sesuatu yang nggak manfaat, apalagi maksiat. Itu dengan menjaga anggota badan itu, daya hafal kita kuat. Orang yang fudul itu nggak hafalan. Dulu narik sih nggak apalan ya, ngecepret biasanya. Ya, nggak bisa menang. Itu, nggak apalan biasa itu. Orang yang sering fudul itu melemahkan hafalnya dia. Semakin kita menjauhi hal-hal yang sifatnya fudul, tidak ada manfaatnya, itu akan semakin kuat hafalan kita. Itu kunci kuatnya hafalan itu sering hafalkan dan meninggalkan fudul. Jadilah ahlul fadl, jangan jadi ahlul fudul. Jadilah santri kibar, jangan jadi santri kibir. Ono santri kibar,
Senior, ono santri kibir, itu. Merasa senior. Kibir ya, itu. Nah, air mustakmal itu tadi definisinya apa? Ma'adda malabuda minhu ibadatan kana amla asima syakhsu bitarkihi amla. Air mustakmal adalah air ada yang sudah digunakan. Untuk apa? Malabuda minhu. Ibadah yang harus dilakukan. Jadi mustakmal itu air yang ada sudah dibuat untuk malabuda minhu. Toharo yang harus dilakukan. Kok enggak pakai kalimat fardu? Biasanya kan yang umum definisinya mustakmal apa? Mastukmila fi fardid toharo. Kalimat fardu nanti menimbulkan kejanggalan. Harus ditakwil. Apa takwilnya? Labuda minhu, kudu. Kudu itu tidak mesti fardu. Lek fardu ditinggalkan dosa. Lek kudu tidak mesti dosa. Ya. Makanya diganti kalimatnya yang lebih dakik, labuda minhu. Ma'adda ma labuda minhu. Air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Toharo yang harus dilakukan. Berarti ada air digunakan untuk toharo sunnah, nggak mustakmal. Untuk toharo sunnah harus air mutlak, nggak boleh air mustakmal. Kita basuhan kedua harus pakai air mutlak, basuhan ketiga harus pakai air mutlak. Tapi air bekas basuhan kedua ketiga nggak mustakmal. Nggak air mustakmal nggak boleh. Air mutlak yang dipakai basuhan kedua ketiga nggak jadi mustakmal. Kenapa? Nggak harus dilakukan. Sunnah. Mandi Jumat untuk bisa sah harus pakai air mutlak, nggak boleh pakai air mustakmal. Tapi air bekas mandi Jumat itu tidak mustakmal. Kenapa? Nggak labuda minhu. Nggak kudu, nggak harus. Tapi sunnah. Nah, itu. Ma'adda malabuda minhu. Air yang sudah digunakan untuk toharo yang harus dilakukan. Ibadatan kana amla. Baik toharonya itu berupa ibadah atau bukan ibadah. Lo ada atau toharo bukan ibadah. Toharo yang ibadah, ya jelas seperti kita setiap hari wudhu, kita melakukan mandi karena suci dari haid, mandi karena janabat. Nah, ini ibadah. Bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Air yang bekasnya orang muslim itu untuk wudhu, untuk mandi besar, ini mustakmal. Kenapa? Ada malabuda minhu yang berupa ibadah. Atau bukan berupa ibadah, pokok malabuda minhu. Lo ada atau harus ibadah? Ada. Seperti mandinya perempuan kafir yang menjadi istri suami muslim. Habis suci dari haid. Ada perempuan ahlul kitab Yahudi Nasrani yang memenuhi syarat untuk dinikahi. Di Indonesia tidak ada. Di Indonesia nggak ada ya. Karena apa? Mereka Yahudi Nasrani jadi-jadian. Dentaten, Nasrani dentaten yang di Indonesia itu ya. Nah, kalau misalnya ada ahlul kitab, ada laki-laki muslim, istrinya Nasraniyah yang halal dinikah, yang memenuhi syarat. Dia haid, mampet. Boleh nggak untuk wati sebelum mandi? Nggak boleh kan? Karena termasuk keharamannya haid adalah istimta bima baina surah warubah. Walaupun istri kafir, nggak boleh. Kalau sudah mampet, tetap belum boleh melakukan hubungan. Harus mandi. Mandinya harus apa enggak? Harus. Tapi bukan ibadah. Orang kafir enggak ada ibadah orang kafir itu. Ibadah itu syaratnya harus niat itu harus Islam. Orang kafir ini mandi harus untuk apa? Biar halal bagi suaminya. Kalau enggak ada halal suaminya menggauli. Ya. Jadi harus. Walaupun dia si istri ini kalau enggak melakukan itu orang kafir itu bukan ibadah. Ketika dia melakukan bukan ibadah, tapi harus untuk apa? Untuk bisa istimta dengan suami. Itu maksudnya labuda minhu. Makanya diganti bukan fardu. Ya, bukan fardu. Karena fardu itu kalau dilakukan dapat pahala. Lah istri kafir mandi wajib tadi dapat pahala apa enggak? Enggak dapat pahala orang kafir kok. Orang kafir ibadah tidak ada pahalanya. Ya, sedekah enggak ada pahalanya. Enggak ada kafir. Syarat untuk dapat pahala itu muslim. Nah, jadi makanya nggak diibaratkan dengan wajib atau fardu, tapi la budda minhu kodu, kudu itu la budda minhu. Jadi baik berupa ibadah seperti mandinya seorang muslim atau bukan ibadah seperti mandinya istri kafir
setelah mampet dari haid biar halal untuk berhubungan dengan suaminya yang muslim. Asimas syakhsu bitarkihi amla. Baik ketika ditinggalkan menyebabkan orang itu dosa, kayak kita. Ini yang sudah mukallaf. Untuk sholat harus wudhu kan? Kalau hadas ya harus wudhu. Kalau tidak wudhu, dosa apa enggak? Tidak wudhu sholat, dosa apa enggak? Dosa. Dengan meninggalkan tohara itu dosa. Labudda minhu wudhunya. Dan kalau ditinggalkan dosa, air bekasnya mustakmal. Air bekasnya wanita kafir tadi itu juga mustakmal. Walaupun bukan ibadah. Karena apa? Labudda minhu. Atau enggak dosa? Ya apa contohnya dosa? Anak kecil umur 7 tahun harus disuruh sholat kan? Untuk sholat harus wudhu apa enggak? Harus untuk wudhu. Harus untuk wudhu. Kalau mau sholat, anak kecil itu bukan hanya disuruh sholat pokoknya masjid. Jumpritan yang penting nama masjid. Banyak orang tua sekarang begitu. Dikira kewajiban nyuruh anak sholat itu pokok suruh ke masjid. Wong tuanya delok TV. Anaknya jumpritan ada di masjid waktunya sholat. Itu. Apa? Anaknya. Jadi anak kecil suruh ke masjid, orang tuanya di rumah delok TV. Dikira ngomong sholat itu pokok-pokok nama masjid. Di masjid jumpritan waktunya orang sholat. Nah, begitu. Tidak menggugurkan kewajiban lah. Disuruh sholat yang benar dan syarat rukunnya dilakukan. Termasuk wudhu. Jadi wudhunya anak kecil untuk sholat itulah labudda minhu. Tapi kalau ada anak kecil tidak wudhu mau sholat, kepet mau sholat. Nah, dosa apa enggak anaknya? Enggak dosa. Orang tuanya yang enggak kontrol, yang dosa. Anaknya enggak dosa. Lah, air wudhunya anak kecil ini mustakmal. Kenapa? Labudda minhu. Harus kan? Anak kecil untuk sholat harus wudhu apa enggak? Harus. Berarti wudhunya anak kecil ini labudda minhu. Air bekas wudhunya anak kecil mustakmal. Nah, itu definisi air mustakmal. Ma'adda ma labudda minhu ibadatan kana amla asima syakhsu bitarkihi amla. Labudda minhu ini baik menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Atau tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis. Sekedar istibahah. Ya, kayak orang daimul hadas. Harus wudhu kan? Kalau mau sholat. Wudhunya dia tidak menghilangkan hadas. Hanya menyebabkan dia boleh sholat. Itu tidak menghilangkan hadas itu. Mustakmal jadinya ya. Mustakmal. Atau air bekas menghilangkan najis. Mustakmal juga. Dengan syarat-syarat nanti. Dengan syarat. Kalau memenuhi syarat mustakmal, kalau enggak memenuhi syarat bisa jadi mutanajis. Itu definisi apa? Air mustakmal. Ma'adda ma labudda minhu ibadatan kana amla asima syakhsu bitarkihi amla. Biasakan seperti itu. Apa? Definisi-definisi itu yang detail, komplit. Walaupun di sini enggak detail ya. Dan itu bisa seperti itu kalau belajarnya talaki dari guru. Lek baca sendiri sulit untuk kita bisa seperti itu. Kecuali sudah punya asas, punya dasar. Sudah pernah ngaji yang model seperti itu. Nanti dikembangkan sendiri dengan mutolaah. Nah, itu bisa. Seperti itu tadi. Lek nggak pernah sama sekali ngaji model seperti itu terus baca-baca sendiri, yaitu kurang-kurang itu. Lek kurang gelem dilengkapi enak. Takutnya kurang nggak gelem dilengkapi. Aku sing tak waca ini kok di kitabku ini. Iku kitabmu itu. Di kitabku ndak ngono. Ndak ngono bukan karena bertentangan, ya karena ya namanya orang ada kelewatan itu biasa. Kata ulama itu ada qoyid yang kelewatan. Bukan berarti nggak disyaratkan menurut ulama itu. Karena dianggap sudah maklum akhirnya nggak disebutkan. Biasanya nggak kena kandani biasanya. Repot ini. Ya. Ghairi mustakmalin. Jadi air yang digunakan untuk toharoh itu harus air yang tidak mustakmal, tidak digunakan fi fardit toharoh. Dalam toharoh yang fardu. Maksudnya fardu tadi apa? Labudda minhu, enak sudah. Tadi sudah kasih takrif. Kita baca tok wis tinggalan. Tadi itu kembalikan ke tadi. Karena ibaratnya Fathul Mu'in ya begitulah. Gaya bahasa Fathul Mu'in ini ngelatih kita biar jadi orang cerdas ya. Nah, itu. Lah nggak didasari kayak tadi itu bingung ngurut ini terus nyambung ini sampai kolilan ini nanti nyambung terus ini. Lah tidak teliti ya kelewatan akhirnya kayak gitu. Itu deh.
Air mustamal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk fardhu tohara. Maksudnya fardhu tohara apa tadi? Mala buddha minhu. Mala buddha minhu itu fardhu tohara itu baik min raf'i hadasin. Baik menghilangkan hadas. Asghara au akbaro. Baik hadas kecil atau hadas besar. Pokok la buddha minhu. Baik hadas kecil atau hadas besar. Atau bahkan tidak menghilangkan hadas. Seperti wudhunya daimul hadas. Itu tidak menghilangkan hadas tapi airnya mustakmal. Kenapa? La buddha minhu. Walau min tuhri hanafiyin, walaupun saking sesucine wong madhab Hanafi. Lam yanwi kang orang niat sapa Hanafi. Wudunya Hanafi itu, madhab Hanafi untuk sah harus niat. Cuman ditafsil, niat itu ada kalanya wajib, ada kalanya enggak wajib. Lek enggak wajib, wudu yang enggak wajib niat, ketika ada orang wudu enggak niat, sah dan enggak dosa. Ada niat yang wajib, tapi enggak menjadi syarat sah. Jadi dalam madhab Hanafi begitu, ada wudhu yang wajib, ada yang wajib niat, ada yang nggak wajib niat. Yang wajib niat ini, kalau nggak niat, wudhunya tetap sah, cuman dosa. Seperti wudhunya sholat, itu harus niat dalam madhab Hanafi. Harus dalam arti kalau nggak niat dia dosa, tapi wudhunya tetap sah. Jadi untuk sahnya wudhu nggak perlu niat. Kalau ada orang madhab Hanafi mau sholat wudhu nggak pakai niat, wudhunya la buddha minhu apa enggak? Kudu apa enggak? Harus apa enggak? Wudhunya. Harus, niatnya yang nggak harusnya. Itu. Kalau ada orang mau sholat, hatta dia madhab Hanafi, hadas, harus wudhu apa enggak? Harus wudhu. Kok dia wudhu, enggak pakai niat, mustakmal airnya. Lek orang madhab Syafi'i, taklid kepada madhab Syafi'i, wudhu enggak niat, airnya enggak mustakmal. Kenapa? Bukan wudhu versi Syafi'i itu. Wudhunya enggak sah. Karena wudhunya enggak sah, maka airnya enggak mustakmal. Berarti belum ada mala buddha minhu, belum menghilangkan hadas ya. Tapi kalau versi Hanafi karena tidak harus niat, wudhu seperti itu tetap sah, maka airnya mustakmal. Jadi orang madhab Hanafi, wudhu nggak pakai niat, airnya mustakmal. Kalau ada orang madhab Syafi'i, taklid pada madhab Imam Syafi'i, wudhu nggak pakai niat, airnya nggak mustakmal. Kenapa? Tidak sah wudhunya versi kita ya. Nah, kalau versi Hanafi sah, kecuali kalau kita taklid kepada madhab Imam Abu Hanifah, nggak pakai niat wudhu itu. Menurut Ausobiyin itu. Walau min tuhri Hanafiyin lam yani. Ausobiyin atau kepada Hanafi. Walaupun dari toharonya anak kecil lam yumayyiz, yang belum tamyiz, untuk apa? Li tawafin. Kalau anak kecil wudhu untuk sholat belum tamyiz, tidak sah. Kenapa? Untuk sholat harus niat. Niat itu syaratnya harus tamyiz. Begitu juga wudhunya sholat harus begitu. Jadi anak kecil belum tamyiz jangan disuruh sholat. Jangan disuruh wudhu. Kalau dia ngikuti kita sholat, ada samping kita ngikuti, jangan dilarang, biarkan. Tapi disuruh jangan, berarti kita nyuruh melakukan ibadah yang nggak sah. Ya. Kalau cuma ngajari gerakannya, nggak apa-apa ngajari gerakannya, biar nanti ketika tamyiz, langsung bisa sholat dengan benar. Tapi jangan disuruh sholat beneran, kalau belum tamyiz. Nah ini masalah ini sekarang, TPQ itu seperti kiroati, itu kan kalau sudah nyampe jilid tertentu, itu kan harus disuruh sholat kan, bahkan ada buku kontrol sholat. Nah sekarang kebijakannya kan daftar itu maksimal umur 3 tahun. Kadang umur 5 tahun sudah nyampe jilid tinggi sehingga harus sholat. Kadang anak umur 5 tahun belum tamyiz. Hula hulu dongong. Ya. Itu kadang-kadang ya. Itu ya. Umur 5 kadang-kadang belum tamyiz. Ini tuntutan TPQ harus disuruh sholat 5 waktu dan dicatat. Dikontrol. Kalau enggak nanti ditaksir, nanti ditegur begini. Nah, ini enggak benar itu. Anak kecil belum tamyiz enggak boleh disuruh sholat. Diajari gerakan itu enggak apa-apa. Diajari apa? Bacaannya enggak masalah. Tapi suruh sholat beneran enggak boleh. Syaratnya sholat itu harus niat itu harus tamyiz. Kalau enggak tamyiz enggak sah. Anak belum tamyiz disuruh sholat sama dengan menyuruh dia melakukan ibadah yang enggak sah. At-talabus bi ibadatin fasidatin haramun. Walaupun bagi anak kecilnya nggak haram, bagi kita yang nyuruh nggak boleh. Jadi jangan disuruh, kalau dia ngikut-ngikut kita sholat, nggak ada masalah. Jangan disuruh sholat beneran. Anak saya sendiri begitu. Itu belum waktunya, jilidnya dikira udah nyampe, harus dikontrol sholat. Ya udah, ayo mau coba tunggu sholat. Habis selesai ya, ayo niati maghrib. Itu niati maghrib gimana? Bacaannya gimana? Gini-gini. Rukuk ya apa? Sujud ya apa? Nggak tak suruh sholat beneran, tak suruh apa? Melakukan gerak-gerakan contoh yang benar seperti apa, bacanya gimana, wis ngadep ngetan sakarepmu. Itu hasilnya seperti itu. Nanti setelah itu tak tulis sholat duhur
catat sudah. Ya, diniati maksudnya mari latihan bacaan sholat maksudnya ya, bukan sholat. Nah, ini. Jadi nggak boleh kalau belum tamyiz. Nah, ini pentingnya fikih di situ. Pentingnya fikih di situ. Kadang kita itu niat baik, nggak duwe fikih. Niat baiknya tadi maksiat. Jadi niat baik itu tidak cukup, harus dibarengi ilmu. Ilmu nggak ada niat baik ya masalah juga. Ya, jadi ngerusak akhirnya ilmu yang tidak disertai niat baik. Dua-duanya diperlukan. Ausabiyin kecuali untuk haji. Anak kecil itu haji, walaupun bayi belum tamyiz sah. Sing niat siapa? Walinya. Digendong tawaf itu. Itu tawaf digendong muter tawaf begitu. Nanti tawaf kan harus punya wudhu, diwudhui itu. Anak kecil itu diwudhui. Lu kan belum bisa niat, walinya yang wudhui, dibasuh wajahnya, tangannya, kepalanya diusap, kakinya dibasuh itu. Air bekas anak kecil ini yang belum tamyiz masih bayi diwudhui dalam rangka tawaf, wudhunya kudu apa enggak? Kudu. Walaupun tidak dosa kalau ditinggalkan anak kecilnya, walinya yang dosa ya. Itu. Kudu wudhunya ini. Maka airnya mustakmal. Airnya mustakmal. Kenapa? Sesuai dengan definisinya. Ma'adda malabudha minhu ibadatan kana amla asima syakhsu bitarkihi amla. Wa izalati najis ghairi mustakmalin fi fardhi thaharah. Air yang tidak digunakan untuk fardu thaharah baik berupa rafu hadas wa izalati najis atau menghilangkan najis. Air mutlak itu yang belum digunakan untuk menghilangkan najis. Walau ma'fuan anhu. Jadi walaupun najis ma'fu, kalau dibasuh, dihilangkan dengan air, airnya mustakmal. Misalnya di tangan saya ada darah sedikit, ma'fu, seandainya saya sholat, tidak saya siram darahnya ini, sholat saya tetap sah. Tapi kalau kemudian saya siram dengan air 1 gelas, air yang netes ini, ketika memenuhi syarat, air yang di bawah ini mustakmal. Walaupun najis ma'fu, airnya mustakmal, tidak boleh digunakan untuk toharo lagi, karena sudah mustakmal. Kolilan. Lah untuk disebut mustakmal itu harus kolil. Tidak ada ceritanya air mustakmal 2 kulah. Kalau ada air mustakmal 10 timba, masing-masing timbanya mustakmal. Karena tidak nyampe 2 kulah. Kalau kemudian digabung jadi 1 taruh jeding mencapai 2 kulah, bukan lagi mustakmal, tapi mantan mustakmal. Mantan mustakmal. Jadi untuk mustakmal itu harus kolilan, hala kaunihi kolilan. Ay hala kaunil mustakmali kolilan. Harus kolil. Maksudnya kolil aidunal kulaten. Kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu sekitar 216 liter. Kalau diliterkan 216 liter. Fa'in jumi'a apa al mustakmalu. Kalau ada air mustakmal digabungkan tadi itu. Air 10 timba besar, semuanya mustakmal. Digabung jadi 1 dijeding. Sehingga fabalagha kulataini. Sampai 2 kulah, tidak mustakmal lagi seterusnya berubah famutahhirun, balik jadi mutahhir atau mantan mustakmal. Sebagaimana kamalau jumi al mutanajisu, sebagaimana ada air mutanajis digabung, asalnya pisah-pisah digabung jadi 1 dijeding, fabalagha kulaten, nyampe 2 kulah, apa langsung mutahhir? Ndak, ono qayyid lek mutanajis dengan catatan walam yataghayyar. Walam yataghayyar, enggak berubah. Lek air mustakmal enggak ada qayyid walam yataghayyar ini. Pokok air mustakmal digabung jadi 2 kulah langsung mutahhir. Lek air mutanajis enggak ada yang nyampe 2 kulah, digabung jadi 1 nyampe 2 kulah, enggak langsung mutahhir. Dilihat ada taghayyur apa enggak. Lek ada taghayyur tetap mutanajis. Lek enggak ada taghayyur maka baru statusnya mutahhir. Setelah nyampe 2 kulah sudah jadi mutahhir sudah. Walaupun kemudian dipisah-pisah lagi di wadai botol, tetap mutahhir. Bukan mantan mutahhir, tetap mutahhir. Untuk jadi mustakmal ya kalau dipakai ada malabudha minhu lagi ya. Itu. Makanya dikasih ghaya di sini. Walam ya tohaya. Wa in qalla lan senajan kedi apa mutahhir ba'du ing dalam sakwuse jamu ditafriqihi kelawan misa-misa mak. Itu misa-misa mutahhir tadi itu. Walaupun air itu menjadi sedikit lagi gara-gara dipisah-pisah. Ada air 10 timba mustakmal atau mutanajis. Digabung jadi 1 nyampe 2 kulah ndak ada taghayyur. Maka mutahhir. Setelah mutahhir dipisah lagi dibalikno lagi ke timba tadi ya. Itu diwadahi timba lagi tetap mutahhir. Tetap
mutahhir. Tidak balik menjadi mutanajis, tidak balik menjadi mustakmal. Faulima annal istikmala sifat mustakmal itu. Mongko den apa anal istikmal la yasbutu iku la yasbutu illa ma'akillatil ma. Sifat mustakmal itu tidak akan tetap kecuali airnya sedikit. Ai wa ba'dan fisalihi anil mahallil mustakmil, dan harus setelah pisah dari tempat yang menggunakan. Artinya begini, air basuhan wajah pertama labuda minhu kan, kalau basuhan kedua ketiga sunnah, tidak mustakmal. Air basuhan wajah pertama ini mustakmal kalau udah lepas dari wajah. Selama ada di wajah belum mustakmal. Makanya air, saya ngambil air sedikit, saya basuhkan ke dahi. Belum mustakmal ini. Maka karena belum mustakmal, boleh untuk saya meratakan ke pipi, ke dagu, ke pipi satunya lagi. Tak putar-putar begini ya. Untuk hemat air. Itu diputar airnya. Tidak apa-apa, karena belum bisa dari al-mahal al-mustaq, misalnya tempat yang menggunakan. Nah, kalau udah netes dari wajah, mustakmal. Air untuk basuh tangan. Kan tak ambil, tak ciduk dengan tangan gini kan ya. Kemudian tak alirkan begini. Ngalir di pergelangan tangan ini. Belum mustakmal ini. Maka boleh untuk meratakan sampai ke siku. Bahkan untuk melakukan sunat itolatut tahjil. Sampai ke bahu. Boleh. Tidak mustakmal. Kalau udah netes baru mustakmal. Kalau udah infisol baru mustakmal. Infisol ini walau hukman. Infisol itu ada infisol hisan, ya kayak netes tadi itu, netes dari wajah, netes dari tangan, itu namanya infisol hisan, hakikatan. Ada infisol hukman, secara kenyataan dilihat dengan mata belum infisol, belum netes, tapi secara hukum dianggap infisol. Ya apa contohnya? Ini ka'an jawaza, itu. Apa mangkibal mutawaddi, itu bahu. Mangkib ini pun pundak. Seperti ada saya basuh tangan, wudhu basuh tangan, airnya itu saya ratakan sampai melewati bahu. Ini walaupun belum infisol, nyambung ya, saya ratakan dengan tangan sampai ke bahu. Walaupun belum infisol, tapi dihukumi infisol. Kenapa? Over itu, melebihi batas yang wajib dan batas yang sunnahnya sampai sini. Itu. Infisol hukman ini. Mustakmal sudah. Ketika nyampe sini sudah mustakmal. Kalau di lengan belum. Au rubatihi, itu kaan jawasa kok ngliwati apa mangkibal mutawaddi ing pundake wong kang wudu. Au rubati atau dengkule mutawaddi, saya basuh kaki ini yang wajib ya tapak kaki sampai mata kaki, di atasnya mata kaki sunnah maksimal sampai lutut. Lah kalau ada air saya siramkan ke kaki terus saya ratakan sampai ke atas, belum mustakmal ini. Tapi kalau udah melewati lutut mustakmal, udah over sudah ya, melebihi batas yang wajib dan yang sunnah. Walaupun secara kenyataan belum infisol, secara hukum dihukumi infisol. Wa in ada lima mahalihi, walaupun balik lagi setelah dari bahu balik lagi ke lengannya, udah terlanjur mustakmal sudah ya. Itu terlanjur mustakmal. Jadi asalnya di lengan belum mustakmal, nyampe bahu mustakmal, walaupun balik ke lengan lagi, itu tetap mustakmal. Kenapa? Kenangan itu masih ada ya. Kenangan mustakmal itu ya. Wa in ada lima hali. Contoh lagi infisal yang menyebabkan mustakmal, awin taqala min yadin li ukhra, dari tangan kanan nyiprat ke tangan kiri, infisal itu. Infisal. Naam. Nah, ini ada infisal hakikatan, tapi secara hukum tidak dianggap infisal. Ya, tadi kan ada infisal hakikatan wa hukman. Netes dari wajah. Ada infisal hukman la hakikatan. Secara hakikat tidak infisal, tapi secara hukum dianggap infisal, seperti air lengan melewati bahu. Ada infisal hakikatan la hukman. Hakikate infisal, tapi nggak dianggap infisal. Bahasa arek saiki apa? Jauh di mata dekat di hati ya. Itu hakikatnya infisal, tapi hakikatan itisal di sini ya. Itisal. Ya apa contohnya ini? Naam la yadurru fil muhdis. Tidak masalah bagi orang hadas infisalul ma minal kafi ilas sa'id. Infisalnya air dari tapak tangan ke lengan. Contohnya begini. Saya ngambil air keran,
ditadai dengan begini ya, dengan tapak tangan, terus diginikan. Ya, diginikan. Saya ratakan ke lengan tapi dengan begini, bukan diratakan dengan tangan satunya begini. Nah, ketika begini kan lepas kan dari tapak tangan kan? Invisol apa enggak? Invisol. Kemudian nempel ke lengan. Hakikatnya invisol, secara kasat mata invisol, secara hukum belum invisol. Maka enggak apa-apa, dilanjut ini. Ya, dilanjut, enggak apa-apa. Gitu. La yadru fil muhtis infisalul ma' minal kaf ila sa'id wala fil junub, orang junub hadas besar, infisul ma' minar ra'si ila nahwi sadri, kayak orang mandi besar disiram kepalanya, nah melewati wajah nyampe dagu kan netes kan ya, netes ke dada, ini secara hakikatan sudah infisal apa belum? Sudah, tapi secara hukum tidak dianggap infisal, belum mustamal, yang netes ke dada ini belum mustamal. Apa dobitnya? Hakikatan infisal tapi hukum tidak dianggap infisal. Dobitnya ini mimma yaghlibu fihi kang lindih ing dalem apa taqaddufu nyiprat. Untuk air-air yang biasa nyiprat secara wajar itu walaupun infisal, hakikatan secara hukum tidak dianggap infisal. Kayak wajah kepala disiram kemudian melewati dagu netes ke dada itu wajar. Ya, yaghlib fihi atau biasa nyiprat ke situ, dari lengan nyiprat ke lengan itu biasa. Kepala ke itu kanan kirinya harus jaga jarak 5 meter, ngalang-ngalai COVID-nya. Jaga jarak 5 meter. Allah a'lam bishawab. Panjang ini melewati waktu karena ya nanggung. Ini kalau nggak ditamatkan sampai fardun, pertemuan berikutnya ngulang lagi keterangan. Yes. Nah, akhirnya saya Jibrilin tidak baca. Ya kebetulan saya tidak bawa, lupa tidak bawa kitab itu.